Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Menarik apa yang menjadi kehebohan ya dari KPK, di mana Ketua KPK Firly Bahuri itu memberhentikan Endar, tetapi kemudian Endar menolak dan justru melakukan perlawanan. Bahkan Endar akan melaporkan Firly dan Sekjen KPK ke Dewan Pengawas. Ini seperti dilansir oleh Republika bahwa ex-direktur penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Brigjen Endar Priantoro akan melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri dan Sekjen KPK Cahya Harifa ke Dewan Pengawas. Laporan ini akan disampaikan pada Selasa 4 April 2023. Dari pimpinan KPK Firly Bahuri yang mendatangani surat penghadapan ke Polri, jelas Endar. Sahabat sekalian, ini menunjukkan bahwa ada ketegangan yang tidak bisa teratasi atas posisi dari Firly Bahuri kepada Endar selaku Direktur Penyelidikan. Entah apakah Firly merasa dirinya tidak didengarkan ataukah Endar melihat bahwa perintah dari Firly banyak yang tidak sesuai dengan fakta kebenaran. Sama-sama kita tidak mengetahui, tetapi mengapa kemudian Endar melakukan sebuah perlawanan? Tentu saja dia menggenggam data yang bisa dipertanggungjawabkan dan secara keyakinan dia merasa bahwa data yang ada di genggamannya pasti akan sesuai dengan rasionalitas publik, yaitu berdasarkan prinsip-prinsip hukum, keadilan, dan seterusnya. Lebih jauh, Endar juga mengatakan bahwa dirinya berada di KPK itu karena perintah Pak Kapolri. Dia mengatakan sepanjang saya bisa melakukan hal-hal yang ada di sini, akan saya lakukan. Saya tidak tahu apa yang pimpinan KPK akan lakukan kepada saya. Setidaknya saya melakukan tugas sebagai anggota Polri yang ditugaskan Kapolri di KPK, ujarnya menegaskan. Sahabat kalian, apa yang kemudian muncul di permukaan dengan adanya kisruh antara Firly dan Endar ini tentu membuat kita semakin tahu bahwa KPK telah berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto itu malah memberikan nilai atau mengkritisi apa yang terjadi itu dan menganggap bahwa pemecatan terhadap Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro, Bambang menduga tindakan tersebut masuk kategori perbuatan melawan hukum. Jadi bukan hal yang biasa-biasa saja. Tindakan pemecatan yang tidak didasarkan atas hukum serta melawan prinsip dan asas di lembaga penegakan hukum tidak hanya bisa disebut sebagai cara yang tidak bertanggung jawab, tapi juga satu perbuatan melawan hukum, kata Bambang dalam keterangannya pada Selasa 4 April. Dalam kata yang lain, tindakan Firly memecat bawahannya itu yaitu Endar adalah satu hal yang tidak rasional dan tidak bisa diterima secara hukum, bahkan itu harus dilawan karena merupakan tindak melawan hukum. Ya. Bambang kemudian meneruskan bahwa tindakan yang bertentangan dan melawan hukum dapat dikualifikasi sebagai tindakan koruptif yang mengarah pada perilaku brutalitas. Dan hal ini sangat mengerikan, apalagi terjadi di tahun politik, ujar dosen pasca sarjana Universitas Juanda itu, seperti dilansir oleh Republika. Jadi, publik mesti memahami bahwa kasus yang terjadi di KPK ini betul-betul hal yang tidak biasa. Dan mungkin ini adalah fenomena yang cukup serius terjadi di tubuh KPK di tahun politik, di mana ketua KPK berhadapan dengan bawahannya sendiri. Dan yang menarik, bawahannya justru lebih punya rasa percaya diri dan sepertinya Firly Bahuri terjebak pada blunder yang ia akan sulit mengatasinya. Nah, sahabat sekalian, lebih jauh kita bisa melihat bahwa surat juga datang ke KPK ya kaitan dengan kasus yang menimpa Endar itu. Ya, bahwa hendaknya Bapak Cahya Harifa selaku Sekjen KPK bersedia mempertimbangkan untuk membatalkan keputusan pemberhentian Direktur Penyelidikan KPK ini.
bunyi sebuah surat pengawas KPK yang dilihat detik.com Senin 3 April. Berarti ini hari sebelumnya. Dan ini menunjukkan bahwa atensi publik terhadap masalah ini cukuplah luas, cukuplah panjang. Tinggal sekarang, apakah Firly Bahuri mau mengambil satu langkah negosiatif, kompromi, ataukah dia mau mengakui kesalahannya di dalam mengambil tindakan tersebut, ataukah justru masih akan bersikukuh dengan pikiran dan tindakannya yang justru bawahannya telah melakukan dalam tanda kutip perlawanan langsung. Ini yang akan menjadi perhatian publik ke depan. Semakin Firly bersikeras, bersitegang, boleh jadi dia yang akan mengalami satu kerugian, atau bagaimana supaya KPK dapat kembali berjalan dengan baik dan benar. Saya kira untuk Firly Bahuri mengubah haluan menjadi orang yang betul-betul menegakkan ya KPK sebagaimana mestinya, itu jauh memberikan peluang dia untuk terus terhormat, bermartabat, dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Pertanyaannya, akankah itu akan menjadi pilihan seorang Firly Bahuri? Nanti waktu yang akan menjawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.